I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Aku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian perumusan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. And as we told you just a couple of moments ago, Prime Minister Attlee just stated that the surrender of arms was authorized by the Emperor in official Japanese reply, carrying a full approval of the Emperor. The document was signed. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi di Jepang? Dari berita yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Baik, kalau begitu kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20 WIB. Teman-teman sekalian, apa kalian tahu berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Bagaimana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengarkan siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang berita gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Sebaiknya kita membagi tugas. Saya dan Bung Dantis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Wikana dan Hairul pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Serta aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu untuk hari esok. Tapi ini sudah saatnya, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutunya dan tidak ada kuasa lagi di negara ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak percaya dengan omonganku dan saudara sudah mengira diri saudara sudah cukup untuk menopang kekuatan sendiri, kenapa engkau menemui Soekarno dan memerintahkan untuk memproklamirkan kemerdekaan?
Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah karena perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan pasukan armada Jepang. Coba kau buktikan padaku, kekuatan mana yang kau perhitungkan? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi? Tapi semakin suka kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin suka pula kita mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikanlah kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita beri saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkan yang lebih matang. Bagaimana jika ke depannya nanti berantakan? Baiklah, berarti kita semua sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Kali ini masih akan dilanjutkan nanti di dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudaraku tentang seperti ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, saya akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Bilang padaku keberadaan mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika sampai di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda berjuang untuk itu? Kau bisa bicara padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak. Maaf saya, Pak. Ya. Bisa kau tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok? Baiklah, ikuti saya. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah kami sudah katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu kemerdekaan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka.
Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selalu menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang menderita selama bertahun-tahun di penjajahan mereka di tanah air mereka sendiri. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan antara kalian berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita yang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ditawarkan datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalan keluarnya. Tadi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Bahkan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua PJJ. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya mungkin besok. Pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita belum kembali membahasnya, Bu. Tapi hari ini sudah malam. Dan Jepang sudah mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Selain itu, kita harus meminjam rumah selatan Jepang, Laksamana Maida. Selamat malam, Bu. Ada apa? Maaf kami mengganggu malam-malam. Begini, kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan berlangsung esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Baik, terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan Burhanuddin Muhammadiyah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subatjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh perumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 WIB, dibicarakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maida, yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar sekali, Nak. Bagaimana, Bu? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang, seperti Amerika menandatangani tes langsungnya? Jangan, kita tetap boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah dengan baik-baik. Baik, Bu.
Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran. Ya, terima kasih Gus Dawa yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera, bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Bagaimana? Tentu saja buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kalau bendera ini kita namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, ya, bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap nanti mengisi pidato nanti yang akan Bapak bacakan besok. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa. Siap Bung, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapat penghargaan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami akan menjaga Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. Alexander Andries Marimis, Hos Cokro Minoto, Oto Iskandar Noto, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarakan, dan permusyawaratan itu ia berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word